Shalom, salam sehat, salam kebajikan bagi kita semua yang Tuhan kasihi dimanapun kita berada. Pada saat ini kita akan membahas kebenaran firman Tuhan di dalam ibadah pertangyangan, yaitu dari Minggu Paskah tanggal 4 April 2021. Tetapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Pada saat ini kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, dimanapun kita berada, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini dalam ibadah pertangyangan, ibadah rumah tangga atau ibadah lingkungan, terambil dalam kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-10. Demikian firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai ke kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, tentu kita masing-masing sangat bersuka cita ketika ibaratnya keluarga kita yang sakit akhirnya mendapatkan kesembuhan. Itu menjadi berita sukacita bagi setiap orang yang menyayangi keluarganya. Kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini dalam momen Paskah. Pada momen-momen Paskah ini kita diperingatkan, kita diperlihatkan, dan kita diajari bagaimana sebenarnya kebangkitan Kristus yang menjadi awal kebangkitan orang beriman yang percaya kepada Kristus. Di dalam kebenaran firman Tuhan ini diceritakan bagaimana permulaan proses kebangkitan itu disadari oleh para murid Yesus. Yang walaupun notabene-nya Yesus sebelum dia dikuburkan dan sebelum dia mati, dia sudah beberapa kali menceritakan kepada para murid bahwa anak manusia akan bangkit pada hari yang ketiga setelah dia mati. Tetapi para murid tidak menyadari semuanya itu. Hal itu boleh kita lihat dari kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Di sini diceritakan oleh Injil Yohanes bagaimana pagi-pagi benar pada hari Minggu itu, pagi-pagi masih subuh, Yesus meninggal di hari Jumat, di hari Sabtu karena itu hari Sabat. Maka semuanya orang tidak ada yang boleh bekerja. Hal itu sesuai dengan hukum Yahudi dan hukum Sabat. Maka tidak ada boleh yang bekerja.
Maka pada saat hari Sabat, seluruh para murid Yesus, seluruh pengikut Kristus, bahkan Maria Magdalena itu sebenarnya sedang berkabung melewati hari Sabat itu. Tetapi ketika Sabat lewat dan masuklah kepada perayaan Paskah bagi orang Yahudi pada saat itu, maka pada saat itu Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus. Dia melihat batu yang menutup pintu kubur itu sudah terbuka. Dan dia melihat bahwa mayat Yesus tidak ada lagi di sana. Dia tidak menjumpai lagi. Maka apa yang dilakukan oleh Maria? Ketakutan pasti ada di dalam dirinya. Sedangkan ketika Yesus mati, para pengikut Yesus itu ketakutan, termasuk Maria Magdalena. Maka ketakutannya semakin bertambah. Karena apa? Karena dia melihat bahwa mayat Yesus tidak di sana. Dia menyampaikan peristiwa yang dia lihat. Dia sampaikan kepada Simon Petrus bersama dengan murid yang lainnya. Para penafsir Alkitab mengatakan, dan kami juga setuju, murid yang lain yang dimaksudkan dalam perikop ini adalah Yohanes, sang murid Yesus itu sendiri, sang penulis kitab ini sendiri. Mereka berlari ke sana, dan Yohanes terlebih dahulu sampai, dan dia melihat apa yang diceritakan oleh Maria Magdalena. Memang seperti itu kenyataannya. Dan ketika Petrus sampai, Petrus yang mempunyai keberanian yang lebih daripada para murid yang lain, dia langsung masuk ke dalam. Dia memperhatikan. Dia memperhatikan di mana Yesus diletakkan. Dia melihat di sana tidak ada lagi selain kain kabung, kain kapan yang menutupi Yesus, mayat Yesus pada saat dia meninggal. Maka diceritakan juga dalam kebenaran firman Tuhan ini. Maka masuk juga lah murid yang lainnya, Yohanes yang sampai terlebih dahulu yang tadi. Pada saat itu dia katakan dia percaya, ayat 8. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Dan percaya seketika itu juga ada kepercayaan sama dia. Percayaannya di mana? Dia percaya bahwa Yesus itu memang benar-benar bangkit. Iman percaya dari Yohanes menjadi awal daripada pemberitaan Injil soal kebangkitan Kristus. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Lalu pulanglah mereka ke rumah. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, tema kita pada saat ini yang sampai kepada kita sesuai dengan tema minggu Paskah pertama, yaitu kuasa kebangkitan Kristus. Hal apa yang boleh kita imani dari kebenaran firman Tuhan ini? Yang pertama sekali, kuasa kebangkitan Yesus itu menjadi jaminan bagi setiap orang yang percaya. Yang pertama itu harus kita yakini. Tanpa ada kebangkitan Kristus, maka sia-sialah salib. Lambang salib yang menunjukkan lambang perdamaian. Ketika Kristus tidak ada bangkit, maka salib itu menjadi sumber penderitaan, tidak menjadi sumber perdamaian. Tetapi kebenaran firman Tuhan pada saat ini mau mengajarkan kepada kita, kebangkitan Kristus menjadi titik awal iman percaya kita untuk percaya sepenuhnya kepada Yesus. Kebangkitan Kristus memberikan kesadaran bagi kita bahwa Yesus yang kita percayai itu adalah Yesus yang bangkit. Namun kebangkitan Kristus juga menjadi awal pemberitaan hoax, kabar bohong bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Jadi setiap ajaran agama, setiap orang yang tidak percaya kepada kebangkitan Kristus, berarti dia belum percaya kepada Yesus secara sepenuhnya. Kebangkitan Kristus membuat orang-orang Yahudi pada saat itu merasa ketakutan. Ketakutan yang semakin menjadi-jadilah
sehingga membuat orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus menyebarkan berita bohong, mengatakan bahwa Yesus yang dari Nazaret yang sudah mereka bunuh, yang sudah disalibkan itu tidak benar-benar bangkit. Maka pada saat itu terjadilah pemberitaan penyangkalan akan kebangkitan Yesus. Setiap ajaran yang menyangkal akan kebangkitan Kristus, sebenarnya dia tidak mempunyai keselamatan di dalam kehidupannya. Apakah Bapak Ibu juga demikian? Ketika kita tidak percaya akan kebangkitan itu, maka sia-sialah pengorbanan Kristus. Tetapi lewat peristiwa ini, kita mau diajarkan bagaimana Kristus yang sudah bangkit itu menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi kita, menyempurnakan kehidupan kita, menyempurnakan iman percaya kita kepadanya. Yang kedua, Bapak Ibu jemaat yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, kalau kita melihat dari kebenaran firman Tuhan ini, ia melihatkan kapan terletak di tanah. Ini menjadi sebuah bukti bahwa kain kapan itu terletak di tanah. Banyak orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus mengatakan bahwa Yesus itu dicuri, bukan bangkit. Tetapi para penafsir juga berkata, kalau memang dia dicuri kain kafannya juga pasti diikut. Tetapi yang terpenting bagi kita, bagaimana orang yang sudah menerima kebangkitan Kristus harus meninggalkan keinginan-keinginan daging. Kain kafan yang tertinggal itu menjadi sebuah bukti bahwa kematian itu menjadi ditinggalkan oleh Kristus lewat kebangkitannya. Maka kita juga demikian. Kita harus meninggalkan segala sesuatu yang menghambat iman percaya kita kepada Kristus. Kita harus meninggalkan keinginan-keinginan daging. Letakkan semuanya seperti kain kafan. Mari bangkit. Bangkit untuk menunjukkan kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Kain kafan menjadi sebuah simbol bahwa sudah ditinggalkan oleh Kristus segala yang ada di dunia ini. Maka kita juga demikian. Ketika Kristus bangkit, maka kita juga dibangkitkan bersama dengan Dia. Keinginan dunia ini sudah harus kita tinggalkan. Bapak Ibu yang Tuhan kasih dalam Kristus Yesus, jika selama ini Bapak Ibu semuanya masih mempunyai keinginan-keinginan daging yang menyatu, yang belum bisa ditinggalkan, maka lewat kebangkitan Kristus ini kita harus meninggalkan semuanya. Tinggalkan keinginan daging, tinggalkan hawa-hawa nafsu, tinggalkan segala sesuatu yang menghambat iman percaya kita kepada Kristus. Yang terakhir dari kebenaran firman Tuhan ini, kebangkitan Kristus menandakan keselamatan bagi dunia ini. Ini harus kita percaya. Ketika Kristus bangkit dari antara orang mati, maka tidak hanya manusia yang diselamatkan oleh Kristus, tetapi dunia dan segala isinya, termasuk makhluk-makhluk. Karena semuanya sudah ditebus oleh Allah. Oleh karena kebangkitannya menaklukkan kuasa dosa. Dunia ini ditaklukkannya. Tidak ada kuasa di dunia ini yang lebih tinggi lagi dari kuasa Kristus. Maka kita harus percaya sepenuhnya kepada kuasa yang tunggal, kuasa Tuhan Yesus Kristus yang sudah menaklukkan semuanya. Kita berpegang ke sana. Makanya Bapak Ibu jemaat Tuhan, jika kita masih merasa selama ini kuasa uang masih menjadi-jadi di dalam kehidupan kita, hati-hati Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kuasa uang tidak ada apa-apanya di dalam kehidupan kita. Jangan biarkan dunia ini menguasai kita, tetapi biarkan Kristus yang menguasai kita. Karena Kristus menjadi sumber keselamatan bagi kita. Kuasa Kristus lebih daripada segalanya. Kuasa kebangkitan Kristus mengalahkan semuanya. Maka percaya kepada kuasa yang tunggal yang dari Allah di dalam Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga. Kami percaya kepada kuasa kebangkitan. Ajar kami supaya hidup di dalam kuasa kebangkitan-Mu. Sehingga kami benar-benar percaya dan tidak ada lagi Allah yang lain yang kami percaya selain daripada Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Shalom, Tuhan Yesus memberkati.